الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي تسلم كل شيء لقدرته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وتكرم وترحم وتحنن على سيدنا محمد بن عبد الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin sidang ibadah Jumat rahimakumullah. Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang telah menciptakan kita, telah memelihara kita, telah mengatur rezeki kita, yang senantiasa melihat kita, senantiasa mendengar kita, senantiasa mengetahui kita. Setelah itu kita bersalawat kepada baginda agung dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bertumpus lumut, telah habis-habisan untuk membela ini agama. Semoga beliau senantiasa ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang setia, yang nanti di syafaat di yaumil qiyamah dapat syafaat yang besar dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang ibadah Jumat rahimakumullah, yang perlu kita pikirkan siang dan malam adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, baik dia orang kota, baik dia orang desa, baik dia orang gunung ataupun orang manapun, kalau dia iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan siapapun orangnya, baik dia punya jabatan ataupun tidak, tinggi jabatannya atau rendah, kalau dia tidak iman dan amal, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia keluarga Nabi, walaupun dia keluarga ustaz, walaupun dia keluarga orang yang beragama, kalau dia tidak amalkan agama, tidak kenal kepada Allah Subhanahu, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Kan'an laknatullah alaih. Beliau adalah anak turunan Nabi Nuh alaihissalam yang dakwahnya 950 tahun. Tapi Kan'an tidak iman kepada Allah. Maka Kan'an laknatullah alaihi wasallam dikeremkan oleh Allah Subhanahu, tenggelamkan dalam banjir bandang ketika itu, yang sampai hari kiamat banjir itu tidak akan terjadi lagi. Saking besar-besarnya. Setelah tenggelam dan berpisah dengan bapaknya, maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau dahulu telah berjanji bahwa anakku akan, keluargaku akan Kau selamatkan. Mengapa Kan'an darah dagingku sendiri Kau celakakan, Engkau tenggelamkan?
Maka Allah Subhanahu wa jawab, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, jangan khawatir, jangan bimbang, dia itu bukan keluarga kamu. Tidak dianggap keluarga, maksudnya keluarga tauhid, keluarga iman, keluarga yang di hatinya terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia bukan keluargamu. Dia tidak iman, dia tidak punya amal soleh. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, man dakhalal qabra bila imani ay amalin fa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur, berani masuk ke dalam kubur, alias mati dia membawa iman dan amal, seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa kapal. Bagaimana mungkin bisa? Walaupun awal-awalnya dia menggunakan gaya kupu-kupu, gaya katak dan gaya apapun dia gunakan, tapi kalau lama-lama dia gaya batu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, tidak ada perkara yang perlu kita urus siang dan malam kecuali hubungan kita dengan Allah. Jangan buat masalah dengan Allah, maksudnya masalah yang tidak baik. Kalau kita punya masalah dengan Pak RT, maka kita bisa pindah RT yang lain. Punya masalah kita dengan kelurahan, pindah kelurahan yang lain. Kita punya masalah di gubernur tertentu, maka kita pindah ke gubernur yang lain, ke provinsi yang lain. Kita punya masalah dengan Allah, nak pergi ke mana kita? Kalau kita punya masalah dengan Allah, mau pergi kemana? Langit-langit milik Allah, bumi milik Allah, laut-laut milik Allah. Tidak ada tempat pergi kita apabila kita bermasalah dengan Allah. Jangan buat macam-macam dengan Allah, supaya kita tidak merugi di akhirat. Hubungan dengan Allah sangat-sangat penting, hal dijaga, dirawat. Dengan cara apa? Dengan berbanyak zikir kepada Allah. Untaikan kalimat di mulut kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berdamai dengan Allah. Apabila kita berdamai dengan Allah, hubungan baik dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat Jibril, Jibril ke sini. Aku cinta kepada fulan, kau pun harus cinta, dan umumkan kepada seluruh makhlukku supaya mencintai dia. Dan apabila Allah murka kepada seorang, tidak suka kepada seorang, panggil juga malaikat Jibril, sini. Aku tidak suka kepada seseorang itu. Kau pun harus tidak suka, kau pun harus benci, kau pun harus murka kepadanya. Dan ajak orang lain, bahkan seluruh makhluk untuk cinta, untuk tidak cinta kepada dia, untuk murka kepada dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala segala-galanya bagi kita. Maka kita harus punya prinsip, we are nothing without Allah. We are nothing without Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa tanpa Allah. Maka libatkan Allah, sertakan Allah dalam bentuk apapun diri kita, siapapun diri kita. Jangan tinggalkan Allah. Ketika kita kerja, jangan tinggalkan Allah. Ketika kita di masjid, jangan tinggalkan Allah. Ketika di rumah, jangan tinggalkan Allah. Ketika kita di kamar bersama istri, jangan tinggalkan Allah. Ketika dimanapun dan kapanpun, jangan tinggalkan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau madhabkan hatimu atau badanmu, ragamu, di situ ada Allah. Perasaan ini harus senantiasa dijaga. Sebagaimana di hati-hati kita ini kadang-kadang ada dipanggil komandan. Bagaimana hati dipanggil komandan? Harus segera siap. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, harus lebih siap. Karena yang menciptakan komandan kita ini Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kami dipanggil komandan? Dia siap. Dipanggil Allah nanti. Nanti di akhirat akan ditanya, maaf, lebih mulia komandan atau lebih mulia aku, kata Allah. Untuk aku kau leha-leha. Untuk makhlukku yang aku ciptakan kau segera. Ada apa di hati kamu? Bukan merendahkan komandan, bukan. Tapi Allah harus segala-galanya. Nanti apabila kita taat kepada Allah luar biasa, kepada komandan pun akan hormat, kepada siapapun kita akan sayang.
Karena Allah diutamakan, karena Allah adalah yang menyuruh kita untuk taat kepada pimpinan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan merendahkan makhluk, tapi makhluk memang di hadapan Allah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Makhluk yang makhluk tidak bisa di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka ada masalah Allah Subhanahu wa taala lewat ulama-ulama memberikan ilham. Man sarahu ayanzura manzilatahu indallah fal yanzur manzilatallahi fi qalbi. Barang siapa yang ingin tahu derajat dia di sisi Allah, posisi dia di sisi Allah, lihat posisi Allah di dalam hatinya. Di nomor berapakah Allah? Ketika ada panggilan Allahu Akbar, kita lagi nyantai, tidak sibuk, tidak dalam tugas yang sangat penting. Kita lagi nyantai. Bagaimana tindakan hati kita? Segera atau nanti-nanti? Maka ketika ada kebutuhan kita kepada Allah, Allah undur-undurkan kita. Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan Allah. Anna indallahni abdi bi, kata Allah. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, maka sangka baiklah kepada Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Nah, sekarang hari masalah, sebentar lagi kita ini akan meninggalkan dunia. Sekarang ini musim orang meninggal dunia. Banyak kan, karena kiamat sudah dekat. Nah, sebanyak hari masalah, satu desa itu 3, 4, satu minggu itu kadang 7 orang meninggal. Ketika jalan-jalan kita ini di Palutungan masalah, satu hari 4 orang meninggal dunia. Memang musimnya sekarang. Kiamat sudah dekat. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Setiap diri kita, setiap jiwa kita, masing-masing kita melihat apa yang telah kita siapkan untuk akhirat kita. Untuk dunia kita mungkin kita sudah punya mobil, mungkin kita sudah punya motor, mungkin sudah punya rumah di kampungnya, mungkin itu dan ini kita punya. Untuk akhirat kita apa setelah kita punya? Adakah anak kita yang hafid Al-Quran? Apakah anak kita ada yang mondok pesantren dan mempelajari hadis-hadis Nabi? Untuk akhirat kita apa yang telah kita siapkan? Apa yang akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah nanti? Sholat berjamaah enggan, baca Quran malas, dan lain-lain amalan agama semuanya susah. Apa yang kita siapkan untuk akhirat kita? Setidak-tidaknya bagi kita hanya masalah sholat berjamaah di masjid tepat waktu ketika kita tidak ada tugas di luar. Ada tugas di luar pun mudah sebetulnya. Tinggal mau ke masjid. Selamatkan umat. Datangi masjid. Man alifal masjid alifahullah. Siapa yang punya hubungan baik dengan masjid, maka punya hubungan baik dengan Allah. Ciri seorang cinta kepada Allah, cinta kepada masjid, karena masjid ini baitullah, rumahnya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah ahli-ahli masjid, sehingga nanti kita menjadi keluarga Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك وتكرم وترحم على سيدنا محمد بن عبد الله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على